Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pria bernama Mas Iwan. Ia baru saja menjadi ayah dari seorang anak laki-laki yang sangat dinanti. Keluarganya merayakan kelahiran sang buah hati dengan penuh kebahagiaan. Namun tak lama setelah itu, sebuah kejadian aneh mengguncang ketenangan mereka. Saat Mas Iwan dan istrinya menguburkan ari-ari sang bayi di pekarangan rumah, mereka tak menyadari bahwa itu akan menjadi awal dari sebuah misteri yang menakutkan. Setelah beberapa hari, mereka menemukan bahwa ari-ari bayi mereka hilang. Awalnya, mereka mengira itu adalah perbuatan hewan liar yang berkeliaran di sekitar rumah. Namun kejadian serupa juga mulai dialami oleh beberapa tetangga mereka. Panik mulai melanda desa yang sebelumnya aman dan damai. Ari-ari bayi hilang tanpa jejak, dan semakin banyak warga yang melaporkan kejadian serupa. Ada sesuatu yang aneh dan menakutkan yang tengah terjadi di malam hari, dan tak ada seorang pun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mas Iwan, bersama beberapa warga yang merasa cemas, mengumpulkan keberanian untuk mencari tahu. Mereka bersepakat untuk berjaga malam, berharap bisa menangkap pelaku pencurian ari-ari yang telah meresahkan mereka. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik keheningan malam di desa mereka. Namun mereka bertekad untuk mengungkapnya, apapun yang terjadi. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan yang temaram, perjalanan mereka untuk mengungkap misteri gelap yang mengintai desa Alas Roban pun dimulai. Malam demi malam, Mas Iwan dan beberapa warga desa yang lain berjaga dengan hati-hati. Mereka menyembunyikan diri di berbagai sudut pekarangan, berharap bisa melihat pelaku yang selama ini bersembunyi di kegelapan malam. Suasana desa yang biasanya tenang kini berubah mencekam. Suara jangkrik yang biasa meramaikan malam justru terasa begitu hening, seolah takut mengganggu misteri yang sedang terjadi. Di malam kelima, saat semuanya tampak sepi, sebuah suara langkah kaki yang perlahan terdengar di kejauhan. Mas Iwan dan beberapa warga segera berbisik dan bersembunyi di balik pohon dan semak-semak. Tiba-tiba, bayangan seorang pria tampak melintas di antara rumah-rumah. Tidak ada yang mengenalinya, tetapi postur tubuhnya yang tegap dan cara berjalan yang hati-hati membuatnya terlihat mencurigakan. Mas Iwan memimpin langkah maju, melangkah perlahan dengan nafas tertahan. Saat mereka semakin mendekat, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa pria itu membawa sebuah kantong besar. Warga yang lain mulai bergerak lebih dekat, dan dalam hitungan detik, mereka menyerbu pria itu, menangkapnya dengan cepat sebelum ia sempat melarikan diri. Pria itu tak bisa mengelak. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Dia mengaku sebagai pedagang bakso keliling yang sering melintasi desa. Namun ketika Mas Iwan dan warga bertanya lebih jauh, sebuah pengakuan mengejutkan keluar dari mulutnya. Aku cuma menjalankan perintah juragan," kata pria itu terbata-bata, matanya tidak berani menatap wajah mereka. Juragan itu yang selalu meminta ari-ari bayi untuk ritualnya. Warga terkejut. Apa yang dia katakan benar-benar di luar dugaan. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar yang terlibat dalam pencurian ari-ari ini. Dan juragan yang disebutkan oleh pria itu menjadi kunci dari misteri ini. Dengan penuh keraguan dan ketakutan, mereka mengancam pria itu untuk mengungkap siapa sebenarnya juragan yang dimaksud. Pedagang bakso itu akhirnya mengaku dia seorang juragan kaya yang tinggal di desa sebelah, dan setiap kali ada bayi yang lahir, dia akan memerintahkan aku untuk mencuri ari-ari mereka. Itu bagian dari ritual pesugihan yang dilakukannya. Ketegangan semakin meningkat. Mereka harus segera menemui juragan kaya itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ritual gelap yang sedang berlangsung di sekitar mereka.
Apa yang mereka temui nanti akan mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Kabar tentang pengakuan pedagang bakso itu menyebar cepat di kalangan warga desa. Mas Iwan dan beberapa tokoh masyarakat segera berkumpul untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang terlibat dalam ritual pesugihan ini. Dengan tekad bulat, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut keberadaan juragan kaya yang disebutkan oleh pedagang bakso itu. Pagi-pagi sekali, mereka menuju desa sebelah yang dikatakan sebagai tempat tinggal juragan tersebut. Desa itu jauh lebih maju daripada Alas Roban, dengan rumah-rumah besar yang megah dan kebun yang rapi. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Meski desa itu tampak makmur, suasana di sana terasa sepi dan mencekam, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan kehidupan di sana. Setibanya di depan rumah besar milik juragan yang mereka cari, mereka disambut oleh seorang penjaga yang tampak waspada. Warga desa yang datang berkunjung berusaha untuk bertanya tentang juragan tersebut, namun penjaga itu terlihat enggan untuk memberikan informasi. Namun Mas Iwan yang sudah tidak sabar memutuskan untuk bertindak lebih tegas. Apakah juragan itu benar-benar melakukan ritual pesugihan? Kami tahu tentang ari-ari bayi yang dicuri, kata Mas Iwan dengan suara penuh tekanan. Penjaga itu terdiam sejenak sebelum akhirnya ia menggelengkan kepala dan berkata pelan, "Jangan ganggu juragan. Apa yang dia lakukan bukan urusan kalian." Namun warga yang semakin penasaran tidak mau mundur begitu saja. Mereka memaksa penjaga itu untuk memberi mereka jalan masuk. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, penjaga itu akhirnya membuka pintu dan membiarkan mereka masuk ke dalam rumah besar itu. Di dalam, juragan kaya itu sedang duduk tenang di ruang tamu yang megah. Wajahnya yang tampan namun dingin menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan. Suasana di ruangan itu terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang sangat kuat mengikat tempat itu dengan dunia lain. "Ada apa ini?" tanya juragan itu dengan suara dalam. Matanya tajam mengamati Mas Iwan dan rombongannya. Mas Iwan merasa jantungnya berdegup kencang, tapi dia tahu ini adalah kesempatan mereka untuk mengungkap kebenaran. "Kami tahu apa yang sedang terjadi. Kami tahu tentang ritual pesugihan yang kamu lakukan. Kami ingin tahu mengapa kamu mencuri ari-ari bayi-bayi itu." Juragan itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang terasa menakutkan. "Kalian tidak mengerti," jawabnya. "Ini semua untuk kekayaan dan kekuatan. Ari-ari bayi adalah bagian dari ritual untuk memanggil kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang bisa memberikan lebih banyak lagi. Lebih banyak daripada yang kalian bayangkan." Mas Iwan dan warga yang lain terdiam mendengar penjelasan itu. Ternyata, selama ini mereka hanya melihat permukaan dari sebuah kejahatan yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Juragan itu ternyata terlibat dalam pesugihan yang melibatkan kekuatan gaib, yang tidak hanya berbahaya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh desa. Namun juragan itu tidak ingin berhenti begitu saja. Dengan suara yang lebih dingin, ia menambahkan, "Kalian tidak akan bisa menghentikan ini. Kekuatanku sudah terlalu besar untuk kalian lawan." Warga mulai merasa terancam, namun mereka tahu bahwa mereka harus melawan kekuatan ini demi keselamatan mereka dan masa depan anak-anak mereka. Keputusan besar harus diambil, dan mereka tidak bisa mundur. Mereka harus mengungkap misteri ini, apapun harganya. Warga desa yang berdiri di depan juragan kaya itu merasa cemas dan bingung. Namun Mas Iwan tetap teguh pada pendiriannya. Dia tahu, meski menghadapi ancaman langsung dari juragan itu, mereka tidak bisa membiarkan kekuatan gaib yang mengerikan ini terus merusak desa mereka. Mereka harus menghentikannya, dan untuk itu,
Mereka perlu lebih dari sekadar keberanian. Mereka memerlukan bantuan dari yang lebih berkuasa. Setelah mendengar pernyataan juragan itu, Mas Iwan segera mengatur strategi. Mereka tidak bisa melawan pesugihan itu dengan cara biasa. Mereka butuh pengetahuan lebih dalam tentang ritual tersebut, dan siapa lagi yang bisa memberi pencerahan selain seorang ulama yang dikenal bijak di desa mereka. Mas Iwan mengingat kembali cerita tentang seorang ulama yang sering membantu mengusir kekuatan gaib dari desa-desa yang terlibat dalam praktik hitam. Malam ini, kita akan bawa ulama kita. Kita harus melindungi desa ini dari bahaya yang lebih besar, kata Mas Iwan kepada warga yang berdiri di sekitarnya dengan wajah yang serius. Bersiaplah, ini bukan hanya tentang menghentikan juragan itu, tetapi tentang melindungi masa depan anak-anak kita. Dengan keputusan itu, mereka segera pergi menuju rumah ulama yang terletak di pinggir desa. Ulama itu, seorang pria tua dengan janggut putih panjang, menyambut mereka dengan tatapan tajam yang penuh kebijaksanaan. Mas Iwan menceritakan segala yang telah mereka temui dan hadapi, mulai dari hilangnya ari-ari bayi hingga pengakuan pedagang bakso, dan akhirnya ritual pesugihan yang dilakukan oleh juragan kaya. Ulama itu mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk pelan. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, ujarnya. Pesugihan dengan menggunakan ari-ari bayi adalah bentuk praktik yang sangat berbahaya. Kekuatan yang dipanggil oleh ritual itu bisa mengancam tidak hanya kehidupan dunia, tetapi juga kehidupan setelahnya. Mas Iwan merasa ketakutan mendalam, tetapi dia tahu ulama itu adalah satu-satunya orang yang bisa memberi mereka harapan. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Mas Iwan dengan cemas. "Pertama-tama, kita harus memasang penangkal untuk menghalau kekuatan gelap itu. Kita perlu melindungi rumah-rumah dan tempat-tempat yang telah terpengaruh. Saya akan memimpin ritual penangkal, dan kita akan membutuhkan semua orang untuk berdoa bersama-sama. Hanya dengan bersatu, kita bisa menghentikan ritual ini." Malam itu, desa menjadi saksi dari sebuah ritual yang penuh ketegangan. Semua warga berkumpul di masjid untuk memanjatkan doa bersama, sementara ulama memimpin mereka dalam ritual penangkal yang diadakan di sekitar desa. Mereka memasang berbagai jimat pelindung di sudut-sudut desa dan rumah-rumah yang telah terkena dampak. Tanpa disadari, kekuatan gaib yang semakin kuat itu mulai merasuki setiap sudut desa, menciptakan rasa takut yang mendalam. Namun, saat mereka mulai melaksanakan ritual itu, ada sesuatu yang aneh. Angin mulai berhembus kencang, dan bayangan gelap tampak bergerak di antara rumah-rumah. Suasana semakin mencekam. Mas Iwan dan warga mulai merasa ketegangan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan antara kekuatan dunia nyata dan dunia gaib. Dengan doa yang penuh keyakinan, ulama itu akhirnya mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memimpin warga untuk bersama-sama mengusir kejahatan yang tengah mengancam mereka. Dalam keheningan malam yang penuh ketakutan, mereka menunggu dengan harapan. Namun mereka tahu bahwa ini hanyalah langkah awal dari perjuangan panjang yang harus mereka hadapi. Apakah ritual ini akan cukup untuk menghentikan kekuatan gaib yang mengancam desa mereka? Ataukah ada kekuatan yang lebih besar yang akan menguji mereka lebih lanjut? Malam yang penuh ketegangan itu berlanjut dengan langit yang gelap dan suara angin yang semakin kencang. Warga desa berdiri bersama di sekitar masjid, memusatkan perhatian pada ulama yang tengah memimpin ritual penangkal. Doa-doa yang diucapkan dengan penuh keyakinan menggema, seakan menggoyahkan kegelapan yang menyelimuti desa. Namun, meskipun doa dan jimat pelindung sudah dipasang, perasaan takut yang mendalam tetap menyelimuti setiap sudut desa. Beberapa warga mengaku merasa ada yang aneh
seperti sebuah energi tak kasat mata yang terus mengawasi mereka. Sesekali terdengar suara-suara misterius dari kejauhan, suara yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam bayang-bayang malam. Mas Iwan berdiri di samping Ulama, matanya terus memantau keadaan sekitar. Tiba-tiba, tanpa peringatan, angin berputar lebih kencang dan cahaya lampu mulai berkelap-kelip. Ulama itu menutup matanya dan memanjatkan doa yang lebih keras, meminta perlindungan dari segala bentuk gangguan gaib yang berusaha menguasai desa mereka. "Ini belum berakhir," kata ulama itu dengan suara serius setelah beberapa saat. "Ada kekuatan yang lebih kuat di balik semua ini." Ritual pesugihan yang dilakukan oleh juragan itu belum sepenuhnya terhentikan. Mas Iwan merasakan ketakutan yang lebih dalam. Namun ia berusaha tegar. "Apa yang harus kami lakukan, Ulama?" tanya Mas Iwan dengan cemas. Ulama itu membuka matanya, pandangannya tajam menatap langit malam. "Kita harus pergi ke tempat juragan itu untuk menghadapi kekuatan yang sebenarnya. Ritual ini tidak akan berhenti hanya dengan doa. Kita harus menghancurkan sumber dari pesugihan itu." Kabar bahwa juragan kaya itu masih melanjutkan praktiknya membuat hati Mas Iwan semakin gelisah. Mereka harus berani menghadapi juragan itu, meskipun mereka tahu bahwa risiko yang mereka hadapi sangat besar. Dengan bantuan ulama, mereka memutuskan untuk mendekati rumah juragan malam itu juga. Dalam perjalanan menuju rumah juragan, Mas Iwan dan beberapa warga merasa suasana semakin mencekam. Langit yang gelap tampak seperti menutup seluruh desa, dan setiap langkah mereka terasa semakin berat. Saat mereka tiba di rumah besar milik juragan itu, suasana di sekitar rumah terasa kaku, seakan waktu terhenti. Tak ada suara yang terdengar, hanya desiran angin yang semakin menambah rasa takut di hati mereka. "Masuk," kata ulama itu dengan suara pelan namun tegas, sambil melangkah menuju pintu rumah juragan. Ini saatnya untuk menghentikan semuanya. Pintu besar itu terbuka dengan sendirinya, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Mereka melangkah masuk, disambut oleh keheningan yang aneh. Di dalam, juragan kaya itu duduk di sebuah kursi besar dengan wajah yang lebih dingin dari sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di sekelilingnya, ruangan itu dipenuhi dengan simbol-simbol gaib yang menggantung, yang membuat udara terasa semakin berat dan penuh tekanan. "Mas Iwan, kalian datang juga akhirnya," kata juragan itu dengan senyum tipis. "Kalian tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah dimulai." Ulama itu berdiri tegak, matanya memancarkan wibawa yang luar biasa. "Ritualmu harus dihentikan, juragan. Kekuatan yang kau panggil telah merasuki desa ini. Itu akan menghancurkanmu dan semua orang di sekitarmu." Juragan itu tertawa, namun tawa itu terdengar kosong dan penuh amarah. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Pesugihan ini sudah mengikatku. Kekuatan ini sudah menjadi bagian dari hidupku. Tidak ada yang bisa menghentikannya." Dengan kata-kata itu, juragan kaya itu berdiri, dan seketika suasana di sekeliling mereka berubah. Cahaya yang aneh mulai berpendar di sudut-sudut ruangan, dan suara-suara gaib terdengar semakin dekat. Semua orang merasakan kehadiran kekuatan yang sangat kuat di sekeliling mereka. "Sekarang, biarkan kalian lihat kekuatan yang sesungguhnya," kata juragan itu, matanya memancarkan api yang gelap. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi dengan energi yang menakutkan, seolah mereka semua telah terperangkap dalam dunia lain yang penuh kegelapan. Mas Iwan, ulama, dan warga yang datang bersamanya tahu bahwa mereka menghadapi pertempuran yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka harus bertarung melawan kekuatan yang tak terlihat, yang sudah merasuk ke dalam jiwa juragan itu. Apakah mereka bisa mengalahkan kekuatan gelap itu?
Atau apakah mereka akan menjadi bagian dari ritual pesugihan yang mengerikan? Perjuangan mereka untuk menyelamatkan desa Alas Roban baru saja dimulai. Ruangan di sekitar mereka berputar seiring dengan peningkatan energi gelap yang mengelilingi mereka. Cahaya aneh yang memancar dari simbol-simbol gaib semakin terang, membuat Mas Iwan dan warga merasa seakan berada di tengah-tengah dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan yang menindas. Juragan itu berdiri dengan senyum penuh kemenangan, matanya berkilau seperti api yang tak terpadamkan. Kalian tidak mengerti, bukan? Ini adalah takdirku. Pesugihan ini memberi kekuatan lebih dari yang bisa kalian bayangkan, katanya dengan suara rendah, seolah dia sedang berbicara kepada orang-orang yang jauh lebih lemah dari dirinya. Ulama yang berdiri di depan mereka menatap juragan itu dengan penuh ketegasan. Kekuatanmu tidak akan bertahan, juragan, karena kekuatan yang kamu pakai adalah kekuatan yang berasal dari kegelapan, dan cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan. Dengan sebuah isyarat tangan, ulama itu mulai melantunkan doa yang sangat kuat. Suaranya membahana dan terasa mengguncang dinding-dinding rumah. Di saat yang bersamaan, Mas Iwan dan beberapa warga yang lain segera melangkah maju, mengelilingi juragan itu, berusaha melawan energi gelap yang mulai mencekik mereka. Namun, juragan itu tidak terpengaruh. Dia hanya tertawa, seolah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Doa kalian hanya angin belaka. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan yang sudah aku terima. Tiba-tiba, sebuah angin kencang berputar di sekitar mereka. Berputar dengan liar seolah berusaha menghancurkan segalanya. Semuanya merasa kesulitan untuk tetap berdiri tegak. Mas Iwan merasakan seluruh tubuhnya gemetar, hampir kehilangan keseimbangan. Namun dia tidak menyerah. Di dalam dirinya ada satu tekad yang kuat untuk melindungi keluarganya dan desa tercinta. Jangan biarkan dia menang, teriak Mas Iwan kepada warga yang lain, mencoba menguatkan mereka. Ulama itu terus berdoa, suaranya semakin keras dan penuh kekuatan. Sesekali, ia melontarkan kalimat-kalimat dalam bahasa yang tidak dimengerti, seolah-olah sedang memanggil kekuatan dari dunia lain untuk membantunya. Cahaya putih mulai memancar dari tubuh ulama, menembus kegelapan yang melingkupi ruangan itu. Dengan sekejap, cahaya itu semakin terang dan mulai menumbangkan simbol-simbol gaib yang sebelumnya menggantung di sekeliling ruangan. Simbol-simbol itu mulai terbakar dan hancur, seakan-akan semua kekuatan gelap yang mendukung pesugihan juragan itu mulai runtuh satu persatu. Juragan itu mulai terkejut. Untuk pertama kalinya ia merasakan ada sesuatu yang lebih kuat darinya. "Tidak, ini tidak mungkin," serunya. Suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Namun ulama itu tidak berhenti. Dengan satu gerakan tangan yang kuat, ia memfokuskan seluruh energinya pada juragan itu. Cahaya putih itu semakin intens, menghalau kegelapan yang sebelumnya menyelimutinya. Seakan-akan juragan itu dikelilingi oleh cakar-cakar cahaya yang mencengkeramnya dengan kuat. "Ini saatnya berakhir," kata ulama itu dengan suara yang penuh ketegasan. "Pesugihan ini harus dihentikan, dan kamu harus membayar akibat dari perbuatanmu." Dengan sebuah teriakan keras, juragan itu terjatuh ke lantai. Tubuhnya terhuyung seperti terhempas oleh sebuah kekuatan tak tampak. Cahaya putih itu akhirnya menutupi seluruh tubuhnya, menghapuskan kekuatan gelap yang pernah ia terima. Dalam sekejap, juragan itu tampak lemah, tidak berdaya, dan kehilangan semua aura kekuatannya yang sebelumnya begitu menakutkan. Mas Iwan dan warga yang sempat terkejut dengan kekuatan luar biasa yang mereka saksikan, kini bisa menghela napas lega.
Mereka telah berhasil menghentikan ritual pesugihan yang telah meresahkan desa mereka. Namun meskipun kemenangan itu terasa manis, mereka tahu bahwa perjuangan ini bukanlah hal yang mudah. Mereka telah menghadapi kegelapan yang tidak terlihat, dan mereka berhasil menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan. Ulama itu menatap Mas Iwan dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Kalian telah melakukan yang benar, tapi ingatlah, kekuatan gelap ini akan selalu ada, berusaha mencari celah untuk kembali. Kalian harus selalu waspada. Mas Iwan mengangguk, meskipun rasa lega mulai mengalir di dalam dirinya. Dia tahu bahwa meskipun desa mereka telah diselamatkan untuk sementara, mereka harus tetap waspada terhadap ancaman yang mungkin muncul lagi. Dengan juragan yang kini tergeletak lemah, mereka beranjak keluar dari rumah besar itu. Desa Alas Roban mungkin telah bebas dari kekuatan pesugihan, tetapi jejak kegelapan itu tetap meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam sejarah desa mereka. Mereka telah mengalahkan sesuatu yang sangat kuat, tetapi mereka tahu bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Keesokan harinya, desa Alas Roban terasa tenang untuk pertama kalinya setelah berhari-hari dihantui oleh kekuatan gelap. Warga kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa, namun bayang-bayang malam itu masih menggantung di pikiran mereka. Desa yang biasanya aman kini menyimpan cerita tentang kekuatan gaib yang pernah menguasai mereka. Meski juragan itu sudah dilumpuhkan, rasa takut dan ketidakpastian tetap mengisi udara. Mas Iwan duduk di teras rumahnya, memandangi anaknya yang sedang bermain di halaman. Meskipun dunia di sekelilingnya kembali tenang, hatinya tidak sepenuhnya lega. Kejadian itu meninggalkan bekas dalam dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Meskipun ulama telah memimpin mereka untuk mengusir kekuatan gelap itu, Mas Iwan tahu bahwa ancaman dari kekuatan gaib belum benar-benar hilang. Dia melangkah menuju rumah ulama yang masih disibukkan dengan berbagai doa untuk membersihkan desa dari segala gangguan gaib yang tersisa. Ulama itu tampak lebih lelah dari biasanya, tetapi matanya tetap penuh ketegasan dan kebijaksanaan. "Ulama, apakah desa kita benar-benar aman sekarang?" tanya Mas Iwan dengan suara hati-hati. "Aku khawatir kekuatan ini mungkin akan kembali." Ulama itu mengangkat wajahnya dan menatap Mas Iwan dengan serius. "Kekuatan gelap itu tidak mudah hilang, Mas Iwan. Meskipun kita telah berhasil mengusir juragan dan menghentikan ritual pesugihan, kejahatan ini sudah meninggalkan bekas yang mendalam di tanah ini. Kita harus terus menjaga desa dan diri kita sendiri dengan hati-hati." Mas Iwan mengangguk, meresapi kata-kata ulama. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Pertama-tama," jawab ulama itu, "kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang mencoba meniru ritual pesugihan ini. Kita juga harus memperkuat perlindungan spiritual desa untuk menghalau setiap potensi ancaman dari kekuatan gelap. Tetapi yang paling penting, kita harus menjaga hati kita tetap bersih dan tidak tergoda untuk mencari kekuatan yang tidak seharusnya." Perasaan Mas Iwan semakin berat mendengar penjelasan itu. Meskipun mereka telah berhasil mengalahkan juragan dan menghentikan ritual yang menakutkan itu, rasa takut masih menghantui. Bagi Mas Iwan, perjuangan ini bukan hanya tentang menghentikan pesugihan itu, tetapi juga tentang menjaga agar kegelapan yang pernah merasuk ke dalam desa tidak kembali lagi. Hari-hari berlalu, dan hidup di desa mulai kembali normal, meskipun ada perasaan waspada yang terus ada. Warga saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap menjaga kekuatan mereka dari godaan yang bisa membawa mereka kembali ke jalan gelap. Mereka mulai mempererat ikatan sebagai komunitas, dengan harapan bahwa kebersamaan mereka akan menjadi pelindung dari segala ancaman yang mungkin datang. Namun suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian itu,
Mas Iwan kembali terjaga dari tidurnya. Angin malam yang berhembus kencang membuat suasana menjadi mencekam. Ia mendengar suara langkah kaki yang tidak biasa di luar rumahnya. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju pintu dan membuka sedikit celahnya. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang tak dikenal sedang berdiri di depan rumahnya, mengenakan pakaian gelap yang menyelimuti tubuhnya. Sosok itu menatap Mas Iwan dengan mata yang kosong, dan di tangannya tergenggam sesuatu yang bersinar samar. Sebuah simbol gaib yang sangat familiar. Namun kali ini, terasa lebih kuat, lebih berbahaya. Ini belum selesai, Mas Iwan. Suara sosok itu terdengar begitu pelan, namun penuh ancaman. Pesugihan ini belum berakhir. Mas Iwan merasa darahnya berdegup kencang. Dan dengan satu gerakan cepat, ia menutup pintu dan berlari menuju rumah ulama. Seseorang mencoba menghidupkan ritual gelap itu lagi. Dan kali ini, ancamannya lebih besar dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kekuatan gelap itu akan kembali menguasai desa? Mas Iwan tahu, mereka belum selesai dengan perjuangan ini. Mas Iwan berlari secepat mungkin. Kaki terasa berat, namun langkahnya penuh tekad. Setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkan dirinya pada jawaban yang ia cari, dan semakin menguatkan rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Wajah sosok yang muncul tadi malam terus terbayang di benaknya, dengan simbol gaib yang tergenggam di tangannya. Apakah itu tanda bahwa ritual pesugihan yang mereka hentikan belum benar-benar selesai? Ataukah ada pihak lain yang berusaha melanjutkan ritual gelap tersebut? Sesampainya di rumah ulama, Mas Iwan tanpa basa-basi langsung mengetuk pintu dengan panik. Ulama yang sedang duduk di ruang tengah segera membuka pintu, melihat ekspresi cemas yang terpancar dari wajah Mas Iwan. "Ada apa, Mas Iwan? Terlihat tergesa-gesa sekali," tanya ulama dengan suara lembut namun penuh perhatian. Mas Iwan menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum menceritakan apa yang ia lihat. "Ulama, semalam saya melihat seseorang di depan rumah saya. Dia mengenakan pakaian hitam dan membawa simbol yang sangat mirip dengan simbol yang pernah ada di rumah juragan itu. Dia bilang kalau pesugihan ini belum berakhir dan saya merasa sangat terancam." Ulama itu terdiam sejenak, matanya menatap tajam, seolah sedang menganalisis situasi. "Jadi ada seseorang yang berusaha melanjutkan ritual pesugihan itu ya?" kata ulama. Nada suaranya lebih serius dari sebelumnya. "Ini berarti kita tidak bisa lengah. Pesugihan ini memang sangat berbahaya karena ia berakar dalam pada keinginan manusia akan kekayaan dan kekuasaan." Mas Iwan merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. "Apa yang harus kita lakukan, ulama? Saya takut ini sudah melewati batas dan akan ada lebih banyak orang yang terjerat." Ulama itu mengangguk pelan. "Kita harus menghadapinya langsung, Mas Iwan. Kekuatan gelap yang telah merasuki desa ini tidak akan pernah berhenti begitu saja. Mereka akan mencari celah untuk kembali, dan mereka tahu bahwa kita pernah berhasil menghentikan ritual itu." Ulama itu berdiri dan mulai berjalan menuju ruang belakang rumahnya. Mas Iwan mengikutinya, hati berdebar-debar, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Ulama itu kemudian mengambil sebuah kitab tua yang sudah usang dan membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. Ini adalah kitab yang mengandung pengetahuan tentang kekuatan gelap yang berasal dari dunia lain. Ritual pesugihan seperti ini bukanlah hal biasa. Diperlukan lebih dari sekadar doa untuk menghentikan ancaman semacam ini, jelas ulama, sambil menunjukkan sebuah halaman yang berisi petunjuk tentang cara menangkal dan mengakhiri pesugihan tersebut selamanya.
ulama itu mengambil sebuah ramuan dari dalam lemari, ramuan yang terbuat dari berbagai bahan alam yang hanya bisa ditemukan di daerah sekitar desa mereka. Dengan hati-hati, ia mencampurkan bahan-bahan itu dalam wadah kecil dan mulai melafalkan mantra-mantra yang terdengar asing di telinga Mas Iwan. Kita perlu melakukan ritual ini di tempat yang sakral, tempat di mana kekuatan kita bisa bertemu dengan kekuatan alam untuk mengusir kekuatan gelap yang tersisa. Mas Iwan merasa semakin gugup, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan ancaman yang sedang mengintai desa mereka. "Di mana tempat itu, ulama?" tanyanya. "Di alas Roban," jawab ulama itu, mengangkat pandangannya yang penuh tekad. "Tempat di mana segala awal dan akhir dimulai. Di sana, kita akan menemui kekuatan yang bisa menanggalkan pesugihan ini selamanya." Mas Iwan mengangguk dengan tekad yang semakin kuat. Mereka akan menghadapi kekuatan gelap ini sekali lagi. Tetapi kali ini, mereka tidak hanya mengandalkan doa dan jimat, mereka akan menantang kegelapan dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Dengan persiapan yang matang, mereka berdua pergi menuju alas Roban, hutan yang dulu menjadi tempat yang penuh misteri. Ketika mereka sampai, suasana malam begitu mencekam. Di sekeliling mereka, pohon-pohon besar berbisik, seolah memberi peringatan, sementara udara terasa semakin berat. Sesuatu yang gelap sedang mengintai mereka, menunggu untuk bertindak. Di tengah hutan, ulama memulai ritual dengan melafalkan mantra-mantra yang lebih kuat dan lebih intens. Mas Iwan berdiri di sampingnya, merasa seolah-olah segala kekuatan alam berpadu untuk mengusir kekuatan jahat yang telah lama menyelimuti desa mereka. Namun tiba-tiba, angin kencang datang begitu saja, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Mereka tahu, ini adalah pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib desa alas Roban. Angin malam yang berhembus kencang semakin menambah ketegangan yang meliputi hutan alas Roban. Pohon-pohon besar yang bergoyang seakan ikut merasakan kehadiran kekuatan gelap yang mulai terbangun kembali. Mas Iwan dan ulama berdiri teguh, siap untuk menghadapi ancaman yang semakin dekat. Cahaya bulan yang remang-remang menyinari mereka, sementara udara di sekitar mereka terasa semakin berat dan penuh ancaman. Ulama melanjutkan mantra-mantra dengan suara yang semakin dalam, memanggil kekuatan alam untuk membantu mereka mengusir kegelapan yang sedang mengancam desa. Namun semakin lama, rasa gelap itu semakin mendalam. Tiba-tiba, sebuah cahaya merah yang menakutkan muncul di tengah-tengah mereka. Dan sosok-sosok bayangan mulai muncul dari kegelapan. Mereka adalah entitas yang terikat oleh pesugihan, sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. "Jangan takut, Mas Iwan," kata ulama itu dengan suara tenang, meskipun wajahnya tampak lelah. "Inilah saatnya kita menghadapi mereka. Ini adalah ujian yang harus kita lewati bersama." Dengan tekad yang kuat, ulama itu memfokuskan seluruh energi spiritualnya, dan seketika cahaya putih yang terang mulai memancar dari tubuhnya. Cahaya itu berkelap-kelip, mengusir bayangan-bayangan gelap yang mulai mengelilingi mereka. Mas Iwan juga merasakan sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kekuatan yang berasal dari dalam dirinya. Kekuatan yang lahir dari keberanian dan niat yang tulus untuk melindungi keluarganya dan desa mereka. Semakin lama, pertarungan antara cahaya dan kegelapan semakin sengit. Simbol-simbol gaib yang muncul di udara mulai bergetar, pecah, dan akhirnya hancur satu persatu. Dengan teriakan yang keras, kekuatan gelap itu mulai mundur, dan bayangan-bayangan menyeramkan itu menghilang begitu saja. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam,
Suasana hutan akhirnya kembali tenang. Kekuatan gelap yang mengancam desa Alas Roban akhirnya terkalahkan, dan juragan yang dulu mempraktekkan pesugihan itu kini tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Mas Iwan merasa lega, tetapi juga lelah. Ia menatap ulama yang kini duduk di atas tanah, tampak kehabisan tenaga. "Terima kasih, ulama. Kita telah berhasil menghentikan mereka." Ulama itu tersenyum lemah. "Kalian sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Namun ingatlah, Mas Iwan, meskipun kekuatan gelap ini sudah kita kalahkan, ancaman dari pesugihan ini akan selalu ada. Kita harus selalu menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam godaan kekayaan dan kekuasaan yang berasal dari kegelapan." Mas Iwan mengangguk, meresapi kata-kata ulama dengan penuh pemahaman. Mereka telah berhasil mengalahkan ancaman yang mengerikan, tetapi perjuangan mereka untuk menjaga desa dan diri mereka agar tidak jatuh ke dalam pesugihan ini baru saja dimulai. Mereka harus selalu waspada dan mengingatkan satu sama lain agar tidak tergoda oleh kekayaan yang datang dengan cara yang tidak benar. Masukan agar tidak terjerumus dalam praktik pesugihan. Pesugihan adalah praktik yang berbahaya dan menyesatkan, karena ia menggantungkan hidup pada kekuatan gelap dan seringkali mengorbankan hal-hal yang lebih berharga, seperti moralitas dan kebahagiaan sejati. Untuk tidak terjerumus dalam pesugihan, berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Tetap fokus pada usaha yang halal. Jangan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan atau kekuasaan. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, seperti pesugihan, tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Sebaliknya, fokuslah pada usaha yang halal, bekerja keras, dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Jaga keimanan dan ketakwaan. Pesugihan seringkali muncul sebagai godaan saat seseorang merasa terdesak atau kekurangan. Menguatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan adalah kunci untuk menjauhkan diri dari godaan-godaan seperti ini. Dengan iman yang kuat, kita bisa menghadapi tantangan hidup tanpa harus tergoda untuk mengambil jalan pintas. Hati-hati dengan janji-janji mudah. Pesugihan seringkali datang dengan janji-janji yang tampaknya menguntungkan, seperti kekayaan instan atau kesuksesan yang cepat. Tetapi, selalu ingat bahwa tidak ada yang mudah dalam hidup ini tanpa usaha yang jujur dan halal. Jika ada janji yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, berhati-hatilah dan jangan mudah tergoda. Berkumpul dengan orang-orang yang positif. Lingkungan sekitar sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku kita. Oleh karena itu penting untuk berkumpul dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai positif dan saling mendukung untuk hidup yang lebih baik. Jangan sampai terpengaruh oleh mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya pada orang lain. Konsultasi dengan orang yang berilmu. Jika merasa ragu atau terjebak dalam situasi yang tidak jelas, jangan segan untuk berkonsultasi dengan orang yang memiliki pengetahuan yang benar, seperti ulama, mentor, atau orang yang berpengalaman. Mereka bisa memberikan pandangan yang jernih dan membantu kita keluar dari godaan yang tidak benar. Mengandalkan usaha dan doa. Percayalah bahwa usaha yang keras dan doa yang tulus adalah jalan terbaik untuk mencapai keberhasilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka jalan bagi mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak tergoda untuk menempuh cara-cara yang sesat. Dengan menjaga prinsip-prinsip ini, kita bisa melindungi diri dari segala bentuk pesugihan atau godaan yang merugikan diri kita dan orang lain. Keberhasilan yang diraih dengan cara yang baik dan benar akan membawa kebahagiaan yang sejati dan berkah yang lebih luas.